mungkin sampai nangap pendak. Tapi saya bilang, Bapak Kadis lihat sudah kami di sini. Buat lapangan voli saja setengah memaki Bapak. Buat lapangan voli. Kita di sana lapangan bola kaki bisa 4 buah 5 buah. Kami di Tomberabu sini buat lapangan voli susah setengah mati. Izin mungkin Bapak Kadis, saya dipanggil untuk siap untuk jadi penjabat ini jam 10 malam oleh mantan Kadis kita Bapak Yohanes Nislaka. Beliau hanya tanya saya, Vincent siap atau tidak? Saya bilang saya pikir dulu. Tidak. Sekarang jam 10. Di depan Pak Ancis ada duduk di samping saya. Sekarang tentukan. Saya pikir-pikir saya sudah pernah pergi wilayah sana, Tomberabu 1. Misa syukur 25 tahun Pak Teradam. Saya hadir, diundang orang dinas PMD waktu itu, ada Pak Gaspar, ada Pak Rafael. Saya bilang siap, dilantik untuk menjadi membantu Bapak Mama di wilayah sini. Bapak Kadis kami rasa bangga karena Bapak Kadis sudah bisa singgah. Kehormatan yang luar biasa untuk kita desa Tomberabu 3 dan Tomberabu 1. Mungkin Bapak sebentar pulang ini besok balik rumah. Tapi kita Tomberabu sudah dikunjungi. Kita Tomberabu sudah dikunjungi. Dengan medan yang begini sulit. Karena ketika awal saya selalu tanya dengan Pak Kadis Pemdes Kabupaten ini, saya bilang bagaimana Bapak Kadis dari Kupang datang tidak? Siap kakak, siap kakak, siap kakak, siap kakak. Tadi malam saya dapat bel dari Pak Kadis Kabupaten bahwa anak ganteng, saya bilang siap Pak Kadis. Pak Kadis PMD posisi besok ke Labuan Bajo. Terus jam 2 naik ke Tomberabu. Kami jam 5 juga kami tunggu. Kami jam 5 juga kami tunggu. Ini rindu kami. Rindu kami seluruh wilayah di wilayah Tomberabu. Dan kami juga minta maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin jamuan kami sore hari ini ala kadarnya untuk kita sekedar alas perut, tapi inilah bentuk dari kebersamaan kami. Bentuk dari kebersamaan kami. Kalau memang Bapak sudah berkenan lihat yang punya kantor desa, bisa. Mungkin habis acara ini Bapak Kadis bisa sama-sama dengan kami kita pergi lihat kantor desa yang swadaya murni dari orang-orang Tomberabu. Saya juga mau sampaikan banyak terima kasih untuk kita semua, tokoh-tokoh orang Tomberabu yang ada di ND. Sumbangan-sumbangan mereka sudah cukup luar biasa untuk kami. Sumbangan dari Bapak-Bapak Dewan juga, Pak Amros, Pak Stef, Pak Fian yang tidak datang. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Sumbangan dari Pak Stef dan sumbangan dari Pak Amros, KBGE, sudah japawe, main narabebon abi. Ini titipan saya di panggung. Selanjutnya ini lele domio. Malam tidur. Sehingga ini saja sapaan saya. Izin Bapak Kadis saya bisa panggil seperti perangkat desa. Mana seperti perangkat desa? Mari masuk. Malam baik. Perangkat desa, sekdes, Besok tahu mana? Kepala dusun. Albertus Mani sini. Albert 5 sini. Mana paling bisa kaju? Mari. Kepala dusun sebelah sana. Bapak Kepala Dinas ini minus 1 kaur yang tadi malam dapat informasi ibunya ada di rumah sakit. Pak Abdon tapi sering dipanggil Jar, seni-seni mereka di sana rekam. Ngajak ke Abdon tapi panggil Jar. Bapak Kadis izin ini saya punya sekdes Emilianus Pak. Mungkin masing-masing bisa kenalkan. Pak Efrem silakan. Jabatan apa? Silakan. Di Pak Kadis Provinsi. Mike. Mas.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya menyampaikan. Cek. Nama lengkap saya Emilianus Pak. Saya dari Desa Persiapan Tembarabu 3, menjabat sebagai Sekretaris Desa Persiapan Tembarabu 3. Terima kasih. Saya Erfridus Gara sebagai Kaur Pemerintah. Nama lengkap saya Francisca Wea, menjabat sebagai Kaur Pengurus Keuangan. Nama lengkap saya Albertus Lima, menjabat sebagai Kepala Dusun Nireko. Nama saya Albertus Mbani, jabatan Kepala Dusun Tiburan Desa 1. Terima kasih. Nama saya Kalitus Setukaju, jabatan Kepala Dusun Tiburan 2. Ya, para perangkat silakan balik kanan, balik tempat. Saya minta BPD Desa Persiapan. BPD. Silakan maju. Pak Ketua, silakan maju. Mana Pak Ketua? Ketua BPD sini. Lima. Mana BPD? Mari. Siap-siap. Siap-siap. Ya Anji. Saya bilang siap-siap. Satunya jangan sampai dipanggil juga. Wakilnya sakit pulang. Nomor ini. Nama saya Fabianus Raka, jabatan saya sebagai Ketua BPD Tembarabu 3 Desa Persiapan. Nama saya Sintesia Sena, jabatan sebagai Sekretaris BPD. Nama saya Elizabeth Mete, jabatan sebagai anggota BPD. Baik, terima kasih. Nama saya Arnold Suma, jabatan sebagai anggota BPD sebagai pemberdayaan masyarakat. Kader pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. KPM. Baik, silakan anggota BPD balik kanan, tepat. Bapak Kadis, mungkin ini saja sapaan dari saya. Selamat sore, Tuhan selalu memberkati kita yang punya niat baik untuk membangun desa ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Pejabat Desa Persiapan Tembarabu 3, orang timur tapi sudah jadi anak tanah ini. Menguasai dua bahasa Liao dan bahasa Ende. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Pejabat. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan. Ini Bapak Bupati dan semua jajaran yang ada di sini, Kadis PMD dan teman-teman, para Pak Camat, Kepala Desa dan Kepala Desa Persiapan, para Kepala Desa Persiapan, Bapak dari DPRD Kabupaten Ende, Pastor Paroki, kalau disebutnya Wolotolo, kami di Kupang Wolo Permisi. Benar, boleh permisi itu. Nanti kakek BPD, Kepala BPD, Ine Ame, Otane, Arikae, para Mosalaki, Samerawu 3. Tadi ada bilang Damedo. Betul toh? Betul. Damedo enggak berkah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Pertama, mohon maaf
Saya terlambat sampai di sini karena sudah dari hari Minggu di Labuan Bajo, persiapan besok Bapak Presiden di Labuan Bajo. Sebenarnya saya tidak datang ke sini, tapi ketika saya lapor Bapak Gubernur, beliau bilang tinggalkan di sini, pergi ke ini. Makanya sampai kemarin sore tidak ada kepastian Pak Kadis. Sampai kemarin malam, tadi malam setelah saya lapor ke beliau bilang tinggalkan di sini ke Ende. Jadi saya di Ende mulai hari ini sampai hari Sabtu pagi. Saya akan ke 9 desa persiapan selama hari ini sampai hari Sabtu pagi. Makan ketupat juga. Itu kira-kira kenapa saya sampai di sini. Yang pertama, yang kedua, tadi begitu sampai saya cek di teman-teman saya di STMD, desa persiapan Tamerabu 3, Tomberawi 3, apa yang masih kurang? Saya takut kalau ada yang masih kurang. Maka semangat yang luar biasa di sini, saya bilang pasti jadi. Nanti pulang saya harus kerja berat untuk itu. Tapi ketika turun di situ, saya tanya saya punya kasubit, apa yang masih kurang? Dia bilang administrasi semua tidak ada yang kurang. Saya bilang oke, kalau administrasi tidak ada yang kurang, maka 60% desa persiapan ini sudah pada track yang benar. 60%. 40-nya ada di mana? Kita bagi. 10%-nya kebetulan di sini ada Bapak Dewan ada di sini. Itu 20%. Tanggung jawab. Tanggung jawab 10% yang pertama, segera siapkan ranperdanya, dorong ke provinsi supaya kami ajukan ke Bapak Gubernur, terbitkan kode register desa persiapan Tomberawu 3. Karena saya sudah diterima secara ada di sini Bapak Kadis, Bapak DPRD, kita buat kesepakatan kita 3 saja. Kalau tahun ini didorong semuanya, maka kode register desa persiapan tahun ini saya terbitkan. %-nya sudah 80%. Tinggal 20%. 20% ini Bapak Mama semua, 10%-nya ada lagi di media berdua. Ada di mana itu? DPR. Ada di, saya sudah cek di Bapak Kadis, peta desa Tomberawu 3. Kenapa saya bilang DPR? Bila berdua punya tanggung jawab besar 10% tambah lagi. Karena peta induk desa Tomberawu sudah dikasih oleh kementerian. Karena itu petanya tidak lagi 3 peta, tapi cukup 2 peta saja. 2 peta ini, satu peta desa induk setelah pemekaran, satu peta desa Tomberawu 3 setelah. Berapa uang yang disiapkan? 1 peta di seluruh Indonesia, 1 peta 30 juta, 2 peta 60 juta. Bapak berdua. Jangan sampai masyarakat kumpul uang 1 juta Bapak mereka bayar peta. Tapi itu jangan itu, karena ini sudah urusan kami. Yang penting di sini sudah selesai.
Jadi itu Bapak. Kalau bisa tanya saya tinggal sebut, Bapak administrasi sudah beres? Sudah, kalau gitu 60% sudah jadi. Ada belum? Tinggal itu tadi, buat Ranperda dorong, kami keluarkan kode register desa persiapan. Dan begitu kode register desa persiapan keluar, desa persiapan masih tetap 30% dari desa induk dananya. Tetapi setelah itu sudah melangkah menyelesaikan tinggal 10-20% peta itu saya tanya Pak Kadis, mereka tinggal ke Badan Informasi Geospasial yang dulu namanya Bako Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ada di Bogor di Cibinong di Bogor. Setelah itu 10%-nya orang Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa datang verifikasi faktual, pulang kode wilayah desa keluar, datang kembali penetapan perda pembentukan desa selesai. Kapan barang ini jadi? Kalau sekarang bila berdua di sini, kalau bilang tahun depan, kita tahun depan jadi. Artinya tahun 2022. Tapi kode register tahun ini jadi. Tinggal Bapak Kadis bantu saya dorong ranperdanya dengan dukungan DPRD, dorong ranperda kita lihat supaya nanti kode registernya kami keluarkan, supaya di sini sudah ada kode register gubernur. Setelah keluar kode register dari gubernur, status resmi desa persiapan 1-3 tahun menjadi desa definitif. Kita tidak usah pakai 3 tahunnya, kita pakai 1 tahunnya. Sehingga tahun depan kesimpulan tahun ini sudah ada 36 bersiap di 34 di Sika, 36 di Ngada, 5 di Ngada, dan itu kami sudah pergi minggu lalu sampai di sana. Saya bilang depan terjadi. Jadi oke, bulan Februari kami turun verifikasi faktual dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan tahun depan ND bersamaan dengan Ngada. Karena ketika saya datang ke sini ada Yohanes Pembaptis lebih dulu. Kami orang Belu Malaka sama-sama. Dia nama Yohanes Pembaptis, penjabat kepala desa. Tak bisa jelas. Itu saja. Dapat salam hormat dari Bapak Gubernur untuk ini Bapak Adikae. Saya harus lihat dulu Bapak. Ini ame bota ame Adikae para musalaki di Tombak Rabu 3. Dan karena pemekaran desa ini masuk menjadi salah satu indikator di kinerja kami. Berita cara yang kakak punya kok. Kami sudah buat kontrak kinerja Bapak Mama sekalian di provinsi. Saya tangan kontrak kinerja gubernur atau 7 inovasi. Kalau tidak tercapai 30 September, saya mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan. Tidak boleh. Karena itu apapun alasannya, apapun tantangannya, pemekaran ini harus jadi. Bukan salah sayanya, tapi karena ini. Mudah-mudahan ya, tapi harus imbangi. Saya stres juga tadi begitu belok dari jembatan ke sini, karena di Malaka tidak ada begini. Benar ini. Di Malaka kita jalan rata saja 80-an kilometer, rata saja begitu. Paling hanya belok-belok sedikit. Begitu belok di sini langsung begini. Ini saya lihat Pak Kadis mulai lihat saya, tapi saya pegang ini gagang pintu kuat-kuat. Beliau kasih olok-olok dalam hati ini. Setelah ada apa-apa pasti kita jatuh.
Karena itu pulang setelah ini, malam sebentar saya dengan provinsi kami evaluasi. Hari ini kita kunjungan ke semua desa persiapan, malam kita evaluasi, besok kunjungan lagi, malam kita evaluasi, lusa kunjungan lagi, malam kita evaluasi, Sabtu pagi kita akan evaluasi. Setelah itu Bapak Mama kalau dokumennya terlambat, tanya beliau bertanya ke PMD. Tapi yang pasti instruksinya sudah di kami. Mudah-mudahan sebelum Natal, hadiah Natal dari kami di sana untuk masyarakat di sini. Kalau Pak Kades tidak penuhi permintaan ini, kain ini nanti saya kirim pulang di Pak Kades. Ya, karena sudah diterima sebagai warga di sini. Kemudian saya tidak memenuhi komitmen saya sebagai anak tanah di sini. Kalau ngomong adat, kesulitan ini dan walaupun tidak ditanam tali pusat di sini, tapi sesuai saya sudah orang di sini. Apalagi penjabat orang Bedu lagi kan. Itu yang kedua. Jadi selesai ya desa persiapan sampai Rabu 3 clear sudah. Ya. Hal-hal yang lain kita diskusikan kemudian. Yang berikut, kalau tahun depan jadi barang ini, tolong bentuk BUMDes. Tolong bentuk BUMDes. Kalau sudah jadi desa ini, maka akan ada alokasi dana desa. Dananya ambil dari dana desa itu, BPD dengan kepala desa sepakat berapa yang dialokasikan untuk jadi modal BUMDes. Tapi saya ingatkan, dengan tadi dari belokan ke sini, begitu banyak kemiri, cengkeh, kakao, apalagi pisang, begitu banyak hasil bumi di sini. BUMDes, jenis usaha BUMDes, jangan lagi sewa tenda, sewa kursi, sewa sound system. BUMDes jadi off taker untuk petani punya harga, petani punya jambu mente, petani punya kemiri, petani punya cengkeh, kakao, BUMDes yang beli, nanti BUMDes jual kembali ke luar. Supaya harga dari petani dijaga. Berhenti sudah, saya sudah sering bilang kemana-mana di BUMDes, berhenti sudah jenis usaha BUMDes untuk sewa tenda, sewa kursi, sewa sound system. Biarkan warga masyarakat yang buka jenis usaha itu. BUMDes jangan. Bapak Desa. Yang terakhir, ini karena ada Pak Camat sini, ada kepala desa di sini. Jangan lupa dana untuk COVID minimal 8%, lebih boleh, kurang jangan. Sudah berjalan toh? Tapi Ende punya ya lumayan. Maksudnya sudah di atas 60%. Yang kedua, BLT untuk keluarga penerima manfaat BLT. BLT di dana desa Bapak Ibu sekalian itu sesungguhnya tong sampah. Kenapa tong sampah? Karena warga masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup di tengah pandemi, kehilangan pekerjaan, tidak menerima bantuan di mana-mana, semua tumpuk di situ. Semua tumpuk di situ. Desa tidak menerima pro PKH, tidak menerima apalagi maka BLT KPM dana desa dia menjadi terima semuanya. Desa jangan lagi bagi KPM BLT karena ada yang dukung saya, karena ada yang tidak. Jangan. Tinggalkan itu semua. Ketika Bapak terpilih, sejak itu Bapak menjadi kepala desa untuk semua warga dalam desa itu. Tinggalkan itu sudah, karena selama sekian tahun Bapak menjadi pimpinan untuk mereka semua.
Jangan perhatikan saja yang kemarin pilih saya, yang saya punya tim sukses, janganlah. Yang terakhir, sebagai kepala dinas PMD, saya sampaikan saya punya para saudara kepala desa untuk menggunakan anggaran ini secara bertanggung jawab. Jaga, gunakan secara baik-baik, jaga jangan sampai suatu saat nanti ada pembuktian terbalik. Saya harus menyampaikan ini, tidak untuk menyinggung siapapun, tidak untuk mencurigai siapapun, tapi sebagai tanggung jawab moral jabatan saya sampaikan ini. Jaga supaya jangan sampai suatu saat nanti ada pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini Bapak Mama seperti ini. Kepala desa kemarin sebelum menjadi kepala desa kerjanya di Malaka, kerjanya ojek online, sepeda motor. Mudah-mudahan di sini tidak ada, ini sabunya di Malaka. Kemudian setelah jadi kepala desa 2 tahun, di rumahnya sudah ada Innova, sudah ada dump truck 2. Pembuktian terbaliknya ada di mana? Pembuktian terbaliknya akan ada, misalnya ini gaji kepala desa 1 bulan berapa, ini sekarang dimiliki, kemudian disandingkan, diuji gaji berapa, ini aset senilai berapa, dapat dari mana? Itu pembuktian terbalik. Kalau bilang saya jual tanah 5 hektar atau 10 hektar untuk beli, oke, mana? Ini administrasinya. Atau saya leasing di bank, saya kredit di bank, saya cicil 10 tahun, mana perjanjian kreditnya? Oke. Dan kalau tidak bisa dibuktikan, saya pinjam baterai, bertobat sudah, kerajaan Allah sudah dekat. Matius bab 5 ayat 12. Bulan jangan lihat karena tidak, ini tidak untuk apa-apa, tapi saya punya jabatan untuk mengingatkan. Saya punya saudara semua kepala desa di seluruh NTT, 3.026 kepala desa. Lumayan banyak, 3.026 kepala desa dengan tenaga pendamping profesional pendamping desa 1.536. Dan saya ada pasukan 4.500 di desa. Tolong, karena di kabupaten lain, bukan di ND, kepala desa sudah banyak di berurusan dengan pihak terkait. Mudah-mudahan di sini jangan, karena kita sementara bekerja keras untuk 9 desa persiapan didorong jadi menuju desa definitif tahun depan. Kalau tidak kita semangat begini terus nanti yang jadi kepala desa 3 tahun ke depan dari Tomberawa 4 yang tuju ke situ juga nanti saya gagal mempersiapkan barang ini. Dan begitu Bapak Dewan, saya tunggu Bapak Dewan punya ranperda, kemudian kasih saya waktu, ranpernya sudah ada, kasih saya waktu tidak sampai 1 bulan, saya kirim kembali kode register dari gubernur. Kemudian karena sekarang pembahasan APBD 2022, saya titip juga harapan untuk tolong dialokasikan 6 kali 9 berapa? 54. Tolong alokasikan 540 juta untuk 18 peta 9 desa persiapan di ini. Begitu dengar 540 langsung Dewan tarik nafas mati. Sudah kalau Dewan sudah bilang postur APBD besar ibarat jadi. Kami sudah tahu barang ini karena nanti asistensinya di sana di provinsi. RAPBD ini nanti asistensinya di sana. Jadi saya hanya mau tahu, saya bilang postur besar. Supaya tahun depan itu maka Sultan datang buat petanya, mereka pulang kita dengan dokumen ini barang kayak supaya tidak sampai nunggu 3 tahun, 1 tahun
sudah. Kalau dokumennya sudah lengkap, petanya soal yang begini-begini, yang di samping Pak Kadis itu samping kanan yang pas di antara Pak, dia gesit sekali. Karena jangan besar ke saya. Jadi ke sana, di sana orang panggil dia Luis. Di Maumere panggil bilang Luis. Luis tak kumaha, Saya kira itu saja, Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi mohon maaf, saya sudah terlambat dari sana ke sini. Mudah-mudahan keterlambatan ini tidak mengurangi rasa hormat untuk Bapak Mama. Ini ame, wota ane, hari kaya para laki yang menunggu sejak tadi pagi. Mudah-mudahan kita semua satu hati untuk barang ini didorong supaya cepat jadi. Saya kira itu saja. Saya ulangi lagi, terima kasih. Enggak berkah damai do. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menyapa kita sekalian. Mari kita berikan. Saya pengen di hadapan Bapak itu Pak Kadis berdiri. Kami angkat tangan. Iya, sabar Pak, harus ada dokumentasi dulu. Dokumentasi, mari dokumentasi untuk bisa mengambil gambar. Tambah dengan camat. Iya, tambah dengan Bapak Camat. Desa persiapan. Desa persiapan Tomberabu 3 menjadi desa definitif pasti akan terjadi. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Kepala Dinas PMD Provinsi, Bapak Kepala Dinas Kabupaten, dan Bapak Anggota Dewan, Bapak Camat dan Bapak Pejabat. Bapak Anggota Dewan berdua, harapan kami penyampaian hasil verifikasi faktual oleh Pak Gusti, tim DPMD Provinsi NTT. Kepada Pak Gusti, waktu dan tempat kami berikan. Dan habis ini ada sapaan dari Bapak Anggota Dewan untuk lebih memperkuat kita menyangkut dengan 30%. Selamat pagi, sore, masuk sadar. Pagi toh? Pagi, sore. Baik, semua sadar, saya akan bacakan kisah sejarah. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 bulan Oktober tahun 2021. Ini jam berapa sekarang? Anak 16.25. Bertempat di Desa Persiapan Tomberabu 3, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah melakukan peninjauan lapangan oleh tim penataan desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa, yang dihadiri oleh Pak Kadis, Kepala Dinas PMD Provinsi, Kepala Dinas PMD Kabupaten Ende, Bapak Anggota Dewan yang terkuat. Dapil berapa saya tahu itu. Oke, dapil 2. Lihat. Syarat-syarat semua itu meskipun kekurangan sudah dilengkapi.
Untuk itu, sebagai tim verifikasi Provinsi NTT, kita minta Pak Kepala Dinas PMD Provinsi bahwa Desa Tomberabu 2 layak dimekarkan. 3. Berarti sadar. Kan tadi dia ngomong yang siap, jawabnya Tomberabu 3 siap dimekarkan dengan syarat Bapak anggota Dewan yang terhormat, petanya hanya sedikit, satu desa 30 juta kali 9. Itu tinggal dikalikan bagaimana Bapak Dewan. Ini atur saja. Orang timur atur bangkit lah. Kalau tidak ada, artinya jangan harap bahwa ini desa ini akan jadi 2020. Karena BIG itu syarat mutlak. Jangan sampai Pak Pi ambil yang contohnya di provinsi mana? Ini bukan, itu ETB. Pakai pihak ketiga, orang tanya, ini dasar-dasar apa lu bikin peta? Saya nih IT kok yang lain bisa tahu lagi. Nah, kemudian lu pulang, lu belajar ulang karena atur nih Permendagri begini, hanya BIG. Jangan lupa kepala dinas bilang sudah BAB mau keluar, sah. Nah, jadi ini rekomendasi untuk kita siap untuk rekomendasi no register yang sesuai yang Pak Kadis bilang. Kedua, Bapak Dewan tolong anggarkan ini supaya kita maju 31 Maret bersama 56 desa di Ngadah. Kalau Pak terlambat, selamat tinggal karena kita takut moratorium bahwa tidak ada pendekaran. Kita tunggu dan artinya ini desa kembali di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusti atas laporan verifikasi. Dari hasil rekomendasi bahwa Desa Persiapan Tomberabu 3 sudah layak untuk didefinitifkan. Serta seluruh jajaran dari provinsi dengan tim verifikasi faktualnya. Siapa Luis? Sudah agak on. Ya, siap. Bapak Kadis BPBD ini Kabupaten Inde serta seluruh jajaran yang telah membantu kita untuk verifikasi tadi segala macam operasi. Saudara saya, kegiatan dia kebetulan ambil S2, ada Zoom dari kampusnya, maka dia izin kepada saya dan Pastor untuk mengikuti kegiatan kampusnya. Jadi dia minta maaf, disampaikan siap untuk mendukung semua secara kelembagaan untuk pemekaran penetapan ini, jadikan Tomberabu 3 jadi desa definitif. Bapak-bapak desa, tokoh masyarakat, bapak laki latung dia, kita senang bertahan ya. Bapak Ibu, seluruh serta bapak desa